Selamat malam kepada pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia. Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorisadan TV di seluruh Indonesia yang kami cintai. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang masih sangat muda ya. Beliau adalah alumni Universitas Gadjah Mada ya, alumni Visipol UGM ya. S1-nya dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, dan saat ini beliau dosen di Visipol di Undana Kupang ya. Beliau adalah nama lengkapnya Yonathan Hans Luther Lopo ya, SIP MA ya. Nanti beliau lebih banyak memperkenalkan diri ya. Beliau ini adalah aktivis GMNI ya. Ya termasuk kader muda dan berbakat juga ya di GMNI, dan punya pemikiran yang cemerlang ya. Nah, malam ini kita undang secara khusus Bung Yon untuk bicara tentang komodifikasi tanah dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini merupakan problem yang sangat serius ya, terkait dengan komodifikasi tanah ya. Dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur ini banyak sekali pihak yang terlibat ya. Bahkan orang lokal itu jarang yang terlibat di dalam permainan tanah ya, rente tanah di Nusa Tenggara Timur ya. Bahkan kebanyakan itu adalah elit nasional, mereka yang tinggal di Jakarta ya, mereka yang tinggal di London, di New York gitu, bahkan di Australia ya, menjadi mafia tanah di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bung Yon ya, untuk mengeksplorasi penelitian Bung Yon terkait dengan komodifikasi tanah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur ya. Kami persilakan kepada Bung Yon mulai dengan memperkenalkan diri ya. Kemudian apa yang dilakukan di Kupang saat ini dan seterusnya. Silakan Bung Yon. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Goris selaku host sekaligus pemilik Gorisadan TV. Selamat malam buat pemirsa Gorisadan TV di manapun berada di seluruh Indonesia ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Saya senang sekaligus berbangga diundang, dilibatkan dalam untuk mendiskusikan suatu isu yang sangat saya kira sangat mewah dan sekaligus jarang untuk dibicarakan. Saya seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Goris, saya sekarang sebagai staf pengajar di Visip Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, dan kebetulan sedang meminati studi-studi yang berkaitan dengan politik agraria dan sejenisnya. Saya kira ketika orang berbicara tentang politik, maka hampir sebagian besar universitas di Indonesia kemudian condong atau cenderung untuk mainstreamnya adalah elektoral sentris, dan saya kira perlu untuk ada alternatif, ada kajian-kajian ilmu politik yang coba untuk merambah bidang-bidang lain yang saya kira masih belum terlalu banyak dibahas oleh orang. Dan kebetulan isu mengenai politik semacam komodifikasi tanah, atau misalnya kalau kita bicara skop besarnya ini adalah bagian dari politik agraria, itu adalah sesuatu yang sangat masif sedang terjadi di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa di Nusa Tenggara Timur secara khusus sedang masif digenjot pembangunan pariwisata ya. Jadi kalau teman-teman atau pemirsa di rumah atau mungkin Pak Goris, kalau kita perhatikan ada 10 destinasi pariwisata strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
Dari 10 itu ada 5 yang kemudian ya, ditempatkan sebagai kawasan super prioritas, dan dari 5 itu kemudian ada 1 yang ditempatkan sebagai kawasan super premium ya, dan itu ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya ada di Labuan Bajo. Nah, tetapi saya tidak akan bicara case per case ya, karena saya ingin bicara secara overall, secara garis besar, bahwa komodifikasi tanah dalam rangka melayani ekspektasi tentang rezim pembangunan turisme pariwisata itu kemudian sangat masif. Nah, tidak hanya soal pariwisata, tetapi ini juga soal untuk melayani ekspektasi atau melayani fantasi tentang misalnya pangan lokal, kemudian apa istilahnya ketahanan pangan, ketahanan energi, dan beberapa isu lain yang itu memaksa dalam tanda kutip ya negara dengan korporasi kemudian dengan segala macam cara melakukan komodifikasi tanah atas berbagai lahan pertanian maupun tanah ulayat yang ada di Nusa Tenggara Timur di berbagai tempat, ada itu di Timur, di Sumba, di Flores, dan beberapa tempat yang lain, yang semuanya saya kira dipersembahkan untuk melayani proses akumulasi kapital. Nah, ada beberapa pertanyaan penting sebagai poin diskusi yang disampaikan oleh Pak Godis tadi ya. Misalnya bagaimana metode atau bagaimana pola yang digunakan untuk kemudian komodifikasi tanah. Nah, saya mencatat ya beberapa pola yang digunakan baik oleh pemerintah maupun korporasi dalam proses atau mekanisme pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang bisa kita angkat sebagai isu ya. Yang pertama itu adalah privatisasi ya. Privatisasi itu secara data itu bisa saya ceritakan beberapa hal. Ada kemudian proses jual beli tanah yang kemudian itu melibatkan praktek-praktek percaloan yang itu sama sekali atau sangat merugikan para pemilik tanah atau apa istilahnya pemilik hak wilayah atas tanah itu. Jadi ada misalnya elit di Jakarta, tadi Pak Gu disebut ada elit bahkan di luar negeri itu kemudian dia punya tanah di Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak atas kan regulasi kita melarang untuk kepemilikan tanah orang luar negeri ya, tetapi secara de facto kita bisa menemukan bahwa di Labuan Bajo itu banyak orang asing punya tanah, tetapi mereka menggunakan nama orang lokal. Itu baru satu kasus ya. Nah, mekanisme yang kedua sebagai bagian dari proses komodifikasi tanah, yang pertama soal privatisasi tadi, kemudian yang kedua itu kita sebut sebagai teritorialisasi ya. Teritorialisasi itu kira-kira begini operasinya di lapangan. Negara atau pemerintah atas nama pembangunan kemudian membuat semacam zona-zona yang kalau secara de facto kita lihat kenyataannya di lapangan itu mempersempit livelihood ya, ruang hidup atau basis penghidupannya warga. Di Timor itu misalnya kita bisa angkat kasus misalnya di Besipae ya, di Timor Tengah Selatan. Ruang hidup warga itu kemudian menjadi sempit ketika negara berusaha untuk melayani fantasi tentang industri kelor, kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di misalnya di Pulau Komodo yang sekarang itu menjadi destinasi super premium. Orang dulu itu punya lahan untuk berkebun di kawasan sekitar Taman Nasional dan ada beberapa zona yang memang diperuntukkan untuk perkebunan maupun untuk ruang hidup warga, dan sekarang itu kemudian menjadi sangat sempit ketika rezim pariwisata itu kemudian menjadi core pembangunan di NTT, dan itu mengharuskan adanya perluasan lahan. Dan saya kira ada banyak sekali proses dan mekanisme komodifikasi tanah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang bisa kita ceritakan kalau kita mau detailkan kasus per kasus. Kemudian itu dua ya. Kemudian yang ketiga sebagai mekanisme proses komodifikasi tanah itu adalah legalization ya. Legalization ini formalisasi. Dalam hal ini ada proses pengadministrasian tanah dalam bentuk sertifikasi
Tapi sertifikasi itu sebetulnya bukan dalam hal untuk menjamin hak atau kepemilikan, tetapi itu sekaligus untuk mengukuhkan posisi sekaligus dominasi negara dan pasar terhadap tanah itu. Jadi kita bisa menemukan di banyak tempat itu ada satu bidang tanah itu di mana double sertifikat. Jadi ada sertifikat atas nama pemiliknya, kemudian ada sertifikat atas nama negara, atas nama pasar dan lain sebagainya. Dan saya kira lagi-lagi kasus di Manggarai Barat di Labuan Bajo itu banyak sekali terjadi begitu. Saya baru habis studi lapangan di sana dan itu banyak sekali indikasi yang bisa mengarahkan kita untuk menyimpulkan demikian. Nah, kemudian ya, pertanyaan yang kedua yang menjadi pemantik adalah tujuannya untuk apa dan proses pemodifikasi tanah itu dilakukan. Secara garis besar, semua proses itu adalah persembahkan untuk melayani proses akumulasi kapital. Jadi ini soal ruang oligarki ya, jadi oligarki internasional kemudian ketemu dengan oligarki nasional kemudian menjadikan satu kawasan tertentu sebagai targeted. Jadi itulah yang kemudian menjadi corak khas dari proses pembangunan yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini. Nah, cerita detail kasusnya nanti saya tajam di sesi berikut. Kira-kira saya ingin mengatakan begini. Semua proses komodifikasi 3 mekanisme yang tadi saya sampaikan itu, yang pertama untuk melayani atau fantasi tentang proses akumulasi, yang itu secara makro itu bisa dilihat secara statistik sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah pusat misalnya pariwisata itu menjadi salah satu sektor kapitalisasi keuntungan yang itu kemudian secara makro itu bisa dibaca sebagai mekanisme pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebetulnya di level grassroots itu tidak ada yang disebut sebagai apa istilahnya secara teori kan trickle down effect. Jadi pembangunan pariwisata yang mensyaratkan adanya proses komodifikasi tanah itu kemudian hanya dinikmati oleh segelintir elit yang ada di Jakarta, bahkan ada di luar negeri yang mereka punya investasi di berbagai kawasan strategis yang ada di Flores, ada di Timor, ada di Sumba. Di Sumba itu kemudian isu yang menonjol adalah food estate ya, jadi lahan-lahan warga yang sebetulnya awalnya untuk produksi pertanian sifatnya domestik untuk konsumsi rumah tangga misalnya, kemudian itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk melayani kebutuhan atau suplai industri pangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ya, nah itu adalah pertanyaan kedua ya, tujuannya untuk apa dan mengapa. Nah, apa akibatnya? Akibat dari proses komodifikasi tanah tersebut. Nah, ada banyak sekali ya. Kita bisa baca di banyak media berita. Saya kira tahun lalu ada konflik lahan di Besipae di timur, kemudian sekarang ini saya kira di 2 hari yang lalu ada kita protes warga di Sumba Tengah yang berkaitan dengan apa istilahnya penerimaan manfaat atas proses atau proyek food estate yang ada di Sumba Tengah itu, kemudian diprotes oleh beberapa kalangan yang ada di sana. Dan saya kira kalau soal Labuan Bajo atau Manggarai Barat, saya kira tidak perlu saya detailkan, sudah banyak sekali kasus yang menceritakan itu. Ada mafia tanah, kemudian ada proses administratif tanah, yang terakhir itu kan ada sengketa tanah yang ada di kawasan ekonomi khusus ya, yang ada di Golomori di Manggarai Barat, yang itu saya belum baca detail kira-kira kasus terakhirnya sudah sampai di mana. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa masalah besar tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur sekarang yang merupakan implikasi dari proses pembangunan pariwisata yang sangat masif sekarang, itu adalah satu soal administrasi tanah yang bermasalah, yang kemudian yang kedua soal soal sengketa tanah, dan yang ketiga adalah soal mafia tanah. Itu 3 implikasi atau 3 dampak sangat besar yang kemudian sedang dialami oleh di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Kemudian apa saja solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Secara normatif, setiap kasus kita datang dengan pendekatan berbeda ya. Misalnya
di Besipae 1 tahun yang lalu di Timor itu ada kombinasi pendekatan militeristik di situ karena pemerintah menurunkan ada militerisasi di situ karena ada aparat yang kemudian diturunkan untuk mengamankan lahan lokasi yang itu diperuntukkan untuk istilahnya pengembangan pertanian kelor, peternakan sapi dan lain sebagainya. Kemudian di misalnya di Labuan Bajo itu kemudian masuk lewat mekanisme pasar misalnya. Jadi secara alamiah warga Labuan Bajo dan sekitarnya itu kemudian tereksklusi karena mekanisme pasar tidak memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk ada dalam industri pariwisata. Misalnya begini, soal guide misalnya, atau soal misalnya pemilik tour operator, yang sekarang itu kan mau ditetapkan orang masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo itu kan harus bayar $1.000 ya. $1.000 itu kan kalau dikonversi ke rupiah itu kan berapa, kalau $1 14.000 kan sekitar 14 jutaan berarti. Nah itu satu paket trip, itu satu paket dan itu kemudian menjadikan warga Komodo atau Labuan Bajo secara umum saya kira tidak banyak menikmati hasil dari industri pariwisata itu. Orang dari Amerika misalnya dia mau liburan ke Labuan Bajo atau misalnya mau pergi lihat Komodo, itu dia beli tiket dari Amerika, dia sudah beli tiket satu paket trip misalnya, lalu yang jual tiketnya itu ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bandung, dan sebagian uangnya itu tinggal di sana. Sedikit sekali yang kemudian mengalir atau masuk ke Labuan Bajo. Kalaupun masuk, yang dinikmati juga oleh warga Labuan juga tidak terlalu banyak. Nah, saya kira itu fakta yang bisa kita saksikan secara kasat mata dan itu sedang masif sekali terjadi di Nusa Tenggara Timur atau misalnya di beberapa kasus atau di beberapa tempat yang saya sebutkan secara spesifik tadi. Nah, saya kira ya itu menjadi beberapa hal yang saya sampaikan sekaligus berusaha untuk menjawab pertanyaan pemantik dari Pak Goris tadi. Nah, saya kira itu untuk sementara yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang bisa kita diskusikan lebih jauh, saya kembali ke Goris. Silakan. Oke, Bung Yon ya, terima kasih ya. Rasa ada ini ya, ada hasil kajian yang cukup menarik ya terkait dengan 3 persoalan ini. Mungkin kita perlu mengulas lah salah satu dari persoalan itu kan tentang sertifikasi tanah dan juga mafia ya. Ini gimana cara kerja dari sertifikasi tanah ini dan mafia ini? Saya rasa dua-duanya itu mempermudah ya terjadinya komodifikasi tanah untuk kepentingan industri ya. Ya, menarik Pak Goris. Saya mungkin juga masih cukup terbatas ya kalau mau mendetailkan atau menceritakan secara detail. Tapi kira-kira gambaran umumnya itu begini. Jadi saya kira Pak Goris sebagai orang Manggarai juga mungkin bisa mengkonfirmasi kalau memang ada perspektif yang perlu diluruskan, terutama berkaitan dengan soal adat ya. Nah, hasil penelusuran saya itu kira-kira begini. Orang Tuagolo di Manggarai Barat gitu ya. Kemudian ya Tuagolo di Manggarai itu pada suatu waktu kemudian memberikan tanah-tanah lingko yang sudah dibagikan itu kepada negara. Untuk dan atas nama pembangunan, mau dibangun kantor, mau dibangun dinas, negara menjamin bahwa pada suatu waktu di lahan yang lain tanah warga yang sudah diambil itu bakal dikembalikan. Jadi tanah yang sudah dikasih itu akan dikembalikan tukar guling, tetapi di tempat yang lain, bukan di kawasan strategis yang sudah dibangun kantor-kantor Pemda. Nah, pada kenyataannya warga atau Togolo yang sudah menyerahkan tanah adatnya itu kemudian mereka tidak atau belum mendapatkan pengembalian tanah. Tetapi sudah ada sertifikat yang terbit atas nama, sudah ada sertifikat yang diterbitkan atas nama orang-orang lain yang mereka tidak pernah membeli tanah.
Mereka tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Pemda. Orang-orang Nah, jadi sudah ada sertifikat, ya betul. Jadi kira-kira begitu kasusnya. Tanah-tanah itu telah kemudian yang sekarang itu berusaha untuk dikapitalisasi dengan dijual lagi ke korporasi maupun kepada elit-elit atau oligarki-oligarki yang ada di Jakarta maupun ada di bahkan punya jaringan sampai ke luar negeri. Jadi kira-kira itu salah satu modus atau pola dari land grabbing-nya, kalau konsep besarnya itu adalah land grabbing yang sedang berlangsung atau sedang terjadi di ini kasus yang saya ceritakan itu khususnya ada di Manggarai Barat ya. Berarti dalam konteks gitu, Pak itu aktornya itu ini ya, pemerintah ya, orang pertanahan ya. Karena orang yang membelinya ya jelas. Oknum di dalam pegawai pertanahan lah ya. Karena jelaskan untuk mendapatkan sertifikat itu kan, menerbitkan sertifikat kan tidak mudah ya. Dan mereka di dalam itu yang punya linkage itu ya, untuk mengurus itu. Nah, terkait dengan linkage-nya itu Bung, nah, bagaimana sampai dengan orang melibatkan orang di Jakarta, itu ada juga dari Italia itu. Iya, betul. Nah, saya kira itu soal ini ya, political linkage ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya begini saja, kita tracing ya latar belakang misalnya kepartaian para pejabat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Itu kan kita sudah bisa lacak ya warna baju, warna jaketnya kira-kira seperti apa. Tapi ini sebagai data untuk riset ya secara akademik itu kalau untuk dipertanggungjawabkan saya kira itu butuh riset yang lebih mendalam. Tapi saya kira feel politik kita itu bisa membaca dari profilnya para pejabat atau para aparat yang kemudian terlibat dalam proses dan mekanisme itu. Jadi pejabat-pejabat itu kemudian ya memang ada dalam naungan organisasi politik yang kurang lebih sama, jadi jaringannya bisa dibaca ke situ. Begitu kira-kira Pak Gus. Ya, ini bukan persoalan kecil loh ya, karena berurusan dengan penyelenggara negara, di mana salah satu tugas dari penyelenggara negara ini kan melayani kepentingan masyarakat ya. Tetapi ya justru di sana apa istilahnya ya bisa jadi komodifikasi itu begitu mudah terjadi, begitu cepat. Karena ada proses yang dilakukan secara ilegal ya, tidak sesuai prosedur ya, dan itu juga tentu saja menimbulkan konflik pertanahan. Nah ini bagaimana itu Bro, yang terkait dengan munculnya berbagai macam konflik pertanahan itu? Ya, saya kira sejauh yang saya telusuri dan saya lacak, ada mekanisme yang coba ditempuh baik oleh mekanisme adat maupun mekanisme hukum, tapi sejauh ini saya kira masih semacam wait and see ya, masih menunggu dan melihat kira-kira perkembangan seperti apa, karena memang misalnya begini, ada beberapa NGO, ada beberapa lembaga ya, katakanlah yang kemudian berusaha untuk mengadvokasi proses-proses seperti ini yang tadi saya sampaikan, itu proses komodifikasi tanah, itu kemudian mengakui bahwa kita ini seperti semut yang berusaha untuk melawan raksasa ya, gajah. Itu sesuatu yang sangat tidak mudah dan membutuhkan istilahnya keberanian yang tidak sedikit untuk bisa ada dalam medan medan pertempuran semacam itu. Tapi sejauh ini saya kira memang proses itu masih terjadi, dan kalau memang tidak ada siasat lokal yang cukup kuat ya, entah itu melalui mekanisme adat maupun terutama lewat Pemda, itu tidak cukup punya bargaining yang kuat, maka kita bisa memprediksi ya bahwa ke depan itu ya memang orang asli atau beberapa
katakanlah di Manggarai Barat itu kemudian penduduk aslinya mungkin akan tereksklusi ke daerah dan ya karena Labuan Bajo itu akan didominasi oleh para investor bahkan pendatang dari luar. Ini sama seperti ini ya, Bung, ya, sama seperti perampokan saya kira tanah, itu ya. Perampokan tanah oleh negara ya, walaupun misalnya dalam tanda kutip ya negara itu di atas namakan ya oleh beberapa orang di dalam pemerintahan. Ya betul, betul. Dan hak-hak petani untuk hak-hak pemilik tanah ya, betul. Termasuk juga masyarakat adat itu bahkan tidak terpenuhi ya, atau terabaikan dalam proses itu ya. Ya. Nah itu bagaimana sekarang perjuangan masyarakat adat di dalam hal seperti itu? Apa yang sudah mereka lakukan? Ya, nah ini juga harus dibaca secara terpisah ya. Masyarakat adat itu sendiri kemudian kalau sejauh yang saya telusuri itu kemudian ya betul tidak tunggal ya. Dia tidak ada dalam satu frame yang sama yang cukup solid yang kemudian itu bisa apa istilahnya katakanlah mempermudah perjuangan mereka. Jadi ada sekelompok misalnya yang berusaha untuk mereklaim atau mengklaim kembali hak mereka atas tanah wilayah. Tapi pada saat yang sama selalu saja ada kelompok lain yang kemudian apa istilahnya berseberangan dengan mereka. Jadi proses atau mekanisme seperti ini yang terjadi di lapangan juga cukup mempersulit atau menjadi apa pekerjaan yang apa ya istilahnya cukup berat dari upaya-upaya advokasi terhadap masalah-masalah tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu. Ya. Nah, mungkin hal yang lain adalah dilanjut Pak. Yang kalau di Sumba itu tanah untuk kepentingan food estate itu gimana nasibnya? Apakah memang sudah ada penyerahan resmi dari masyarakat, kemudian mereka mendapatkan ganti rugi, dan kemudian juga pemerintah memberikan ganti rugi yang layak. Kalau sekarang bukan ganti rugi lagi ya, ganti untung namanya sekarang. Di pemerintahan Jokowi ini ya bahkan tidak boleh ada seorang pun warga negara yang menjual tanah kemudian mendapat kerugian ya. Bagaimana itu kasus-kasus kayak gitu di Sumba yang menjadi basis dari food estate ya, ya. Kalau Sumba kebetulan saya belum meriset cukup banyak di Sumba ya, tapi kira-kira dari temuan data sekunder, masalah utama itu misalnya begini ya, Sumba Tengah itu kemudian dia sebetulnya untuk suplai airnya sangat terbatas ya, untuk kebutuhan food estate yang kalau di Sumba Tengah itu kan luasnya 5.000 hektar. Yeah. Nah sekarang itu kemudian rencana pemerintah itu mau memperluas 5.000 lagi, tapi lokasinya itu tidak hanya di Sumba Tengah, tapi itu tambah-tambah sebagian ada di timur, sebagian ada di mana saya belum tahu. Tapi cara kerja atau logik atau frame besar daripada food estate itu adalah negara kemudian negara lewat perusahaan kemudian nah ini juga harus dibaca dengan cara lain lagi, apakah kemudian negara yang lewat perusahaan atau perusahaan yang kemudian menggunakan negara, itu perlu riset terpisah. Tetapi kira-kira saya ingin mengatakan bahwa masalah terbesar dalam program atau proyek food estate itu adalah bahwa pilihan terhadap lokasi itu saya kira tidak selalu menunjukkan bahwa itu ada kajian mendalam ya. Jadi misalnya Sumba Tengah itu kan masalahnya soal kekurangan air ya, soal kemudian pemerintah meminjam pakai tanah warga untuk kebutuhan food estate misalnya. Saya kira sejauh ini kalau di Sumba itu riak-riaknya belum terlalu kelihatan, belum terlalu menonjol. Kalaupun ada mungkin itu lebih kepada semacam ada kecemburuan sosial karena misalnya begini,
food estate itu kan pemerintah menyediakan mulai dari hulu sampai hilir. Jadi ada benih disiapkan, peralatan untuk tanam, peralatan untuk panen dan lain sebagainya. Dan kemudian hasil panennya kemudian diambil atau dibeli oleh pemerintah. Nah, entah itu dijadikan bibit atau dijual lagi itu saya tidak tahu. Tapi kira-kira mekanisme kerjanya begitu. Nah, itu juga istilahnya apa? Istilah menimbulkan kecemburuan sosial secara horizontal bagi orang yang misalnya menikmati program atau proyek dari food estate dan ada yang tidak kebagian dari proyek itu. Tetapi kalau misalnya untuk menimbulkan masalah tanah, misalnya soal klaim kepemilikan, saya kira sejauh ini di Sumba, khususnya Sumba Tengah itu belum, saya belum punya data yang cukup banyak untuk bisa saya share di sini. Gitu Pak Gus. Oke, Bung Yon ya, karena waktu kita sangat terbatas ya, tolong deh kita diberikan semacam rekomendasi apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh masyarakat ya, terkait dengan komodifikasi tanah ini. Oke, mungkin apa istilahnya pembangunan dengan mekanisme apa dan untuk tujuan apapun, saya kira tidak harus mengeksklusi warga lokal yang sebetulnya dijadikan sebagai sasaran atau penerima manfaat dari pembangunan itu. Jadi kalau atas nama pembangunan kemudian masyarakat lokal harus tereksklusi dari tanah tumpahan sendiri, maka saya kira itu sesuatu yang perlu untuk menjadi pembangunan itu menjadi tidak punya makna lagi. Posisi warga adalah betul. Dan itu kan yang dikritik oleh orang-orang seperti Tani Ali dan teman-temannya kan seperti itu. Saya kira begitu Pak. Oke, Bung Yon ya, mungkin ada masukan untuk Gorissa dan TV ini yang perlu dibenahi untuk istilahnya supaya bisa menjadi inilah ruang ekspresi kewargaannya yang bisa menjadi corong kepada pemerintah, kepada masyarakat ya, kepada semua pihak lah ya, untuk melakukan transformasi kepada negara, kepada pemerintah menjadi lebih baik ya. Mungkin saya kira secara substansial sudah oke, karena pilihan temanya tidak terbatas ya. Ya. Bukan hanya soal politik tapi juga merambah. Saya kira saya ikuti ya, isu yang dicoba dikembangkan dan itu menarik karena ada beberapa tema yang lain di luar politik dan itu sangat bagus. Mungkin kalau masukan itu adalah bisa saja satu sesi itu lebih dari satu narasumber, itu malah lebih bagus. Jadi bisa ada ada narasumber yang itu malah lebih bagus. Jadi ya betul. Oke, Bung Yon ya, terima kasih sudah hadir di Gorissa dan TV ya. Gorissa dan TV pada malam hari ini. Siap. Terima kasih banyak. Senang sekali memberikan apresiasi kepada Bung Yon ya. Semangat terus ya dengan penelitiannya. Semoga penelitiannya berjalan dengan baik. Siap. Bung Yon juga tetap sehat ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Bung Yon itu untuk ya mewujudkan NTT yang lebih baik lah, Indonesia yang lebih baik ya. Selamat malam Bung Yon ya. Salam sehat dari studio Gorissa dan TV. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Salam buat semua pemirsa Gorissa dan TV. Yuk. Selamat malam. Ya, selamat malam ya. Kita keluar ya.